Buka kamera ya. Dia nggak bisa buka kamera. Buka kamera. Udah semua? Oke. Kalau seandainya yang nggak buka kamera kepental dari room, ini ya salahkan internet ya. Di jaringan jelek. Dokter, Hah? ini sudah on cam tapi tidak bisa kelihatan, dokter. Ya, kalau misalnya seandainya ini kita udah mulai, tapi kamera itu kalian kamera nggak hidup tapi kepental dari room, berarti jaringannya jelek di kalian ya. Baik, dokter. Bukan jaringan saya yang jelek, berarti jaringan kalian jelek kepental. Karena nggak kuat buka kamera. Jadi apa Ki sekarang Ki kita pelajaran kita? Halo, Izin siapa dok, yang bisa? izin dokter. Nah, Kuliah DM rumah sakit dan kuliah standar operating prosedur pelayanan dokter. manajemen SDM ya? Iya dokter. Manajemen. Oke. Nggak ada yang mau masuk lagi ya? Kalau ada yang masuk, kita terima dulu. Masih ada 3 orang. Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik mahasiswa semua. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita hari ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kuliah kita. Diskusi aja sambil ada nanti saya kasih paparan. Siapa tahu itu siapa yang mengerti tentang manajemen? Ada yang bisa jawab? Jelasin aja, nggak usah takut-takut. Halo? Jam semua. Komting? Halo, halo? Dengar ya? Halo? Halo? Halo dokter. Dengar nggak suaranya? Dengar dokter. Dengar. Ya, coba dulu siapa yang mau jelasin tentang manajemen sumber daya manusia dulu, manajemen, ada yang tahu? Izin dokter. Halo dokter. Ya, lanjut. Yang pertama ada perencanaan atau planning, kemudian ada organizing, kemudian ada activating, coordinating dan controlling dokter. Oke, yang lain? Ada yang lain?
Saya bisa jelasin? Izin dokter, Hmm. manajemen itu adanya proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan Hmm. untuk mencapai suatu tujuan dokter. Betul. Yuk. Baiklah, kita mulai aja ya. Nampak? Pak dokter. Apa ya? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke manajemen sumber daya rumah sakit, kita tahu dulu itu apa. Manajemen sumber daya manusia. Jadi kan itu kan semuanya kan manajemen itu kan adalah dikendalikan oleh manusia. Pada dasarnya konsep dasar manajemen sumber daya manusia itu ya bisa disebut human resource management. Jadi manusia sebagai sumber daya organisasi. Ini manusianya, pekerjanya. Sumber daya manusia itu sendiri, manusia sebagai individualitas, fasilitas, dan mortalitas. Organisasi, negara, non-negara, perusahaan, swasta, maupun pemerintahan. Ada profit, ada non-profit. Ada lokal, global, nasional, dan internasional. Sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Manajemen sumber daya manusia itu secara etimologi ada menerapkan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia. Saya didefinisikan MSDM adalah ilmu seni tentang perencanaan, pengorganisasian, mengarah mengendalikan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi manajemen sumber daya itu pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian belas jasa, pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi, kelompok pekerja menyangkut pola desain dan implementasi, evaluasi, kompensasi, dan pemburuan yang mulus. Fungsi-fungsi MSDM itu sendiri sama manajerial. Kalau manajerial itu manajer lah, barat itu kan ada planning, ada organisasi, ada directing, ada controlling. Fungsi operasionalnya ada rekrutmen, development, kompensasi, integrasi, maintenance, dan supervision. Bagian lingkup dari manajemen sumber daya manusia. Secara holistik, fungsi MSDM itu dibagi menjadi 3. Pengadaan SDM, itu pengadaan, perencanaan, penarikan, seleksi, penempatan, dan pembekalan. Itu pengadaan. Jadi untuk rekrutan lah kalau pengadaan itu. Pengembangannya bagaimana? Ya SDM-nya itu kita pergi ke sekolah, lalu dia berkarir dulu, terus dia suruh dia kursus. Gimana untuk memeliharanya? Ya dikasih kompensasi, kasih integrasi, PHK termasuk pelihara SDM. SDM itu memberi guna secara optimal dalam suatu organisasi melalui terciptanya suatu kondisi ketenagakerjaan yang penuh moyan, juga tepat, the right time, tepat orang, jabatan, tepat waktu. Seluruh kegiatan melalui fungsi-fungsi MSDM yang menuju untuk sasaran pokok manajemen sumber daya manusia. Jadi ada nanti istilah MSDM itu ada evolusi. Ada dulu ada
revolusi industri, ada bagian badan musyawarah kolektif, manajemen ilmiah, ada psikolog industri, fungsi pelayanan sosial, pendekatan pribadi, gerakan hubungan manusia, dan peraturan normal. Akhirnya peraturan normal. Menurut Hadari Nawawi, tantangan manajemen sumber daya manusia itu ada eksternal, internal, individu, personal, dan kebutuhan yang lainnya. Kalau eksternal sendiri itu perubahan yang cepat, tenaga kerja, globalisasi, aturan pemerintah, perkembangan pekerjaan, kekurangan tenaga yang terampil. Sedangkan internal itu posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif, kekurangan tenaga kerja, bisnis kecil, budaya organisasi, teknologi serikat kerja. Nah, kalau mungkin individu udah tahu sendiri lah, aku rasa adik-adik semua. Masalah namanya berdaya manusia ini. Dalam suatu organisasi kan ada kesempatan kerja, ada dia, ada ini. Nah, yang lainnya kelemahannya menurut Hadawi Nawawi, kelemahan manajemen dalam mengembangkan organisasi agar menjadi kompetitif dalam mewujudkan eksistensinya. Banyak manajer yang tak melaksanakan tanggung jawab dalam mengelola SDM lingkungan. Sulit menemukan petugas yang memiliki kemampuan menyelaraskan antara strategi bisnis perusahaan dan strategi SDM. Komitmen pengadaan tenaga kerja pada diperlukan ada tenaga kerja, rancangan jabatan, ada petugas, jumlah karyawan yang dibutuhkan. Dan terakhir adalah analisis jabatan. Itu nanti kalau setelah diterima, dia ada job analysis. Pada dasarnya konsep rekrutmen adalah ada sumbernya internal, eksternal. Metodenya tertutup, terbuka, kendala internal, eksternal. Dasarnya job description dan aturan. Sumber dari mana sumber-sumber tenaganya? Dari eksternal, untuk penempatan, lembaga pendidikan, referensi karyawan, serikat, jagokan nepotisme, dasar tenaga kerja. Bagaimana mengambil keputusan penarikan tergantung pada keuntungan dan kerugian kelemahan dari masing-masing sumber. Di compensatory selection approach ada beberapa cara, wawancara, belangku, tes latar belakang, ujian diterima. Itu aja mengawali ininya. Mungkin kita diskusi, suara saya lagi nggak enak nih masalahnya. Tuh. Dengar ya? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Nah, kemana kalian nih? Iya, dokter. Diam semua. Izin tidak ada, Dok. Hah? Ada pertanyaan deh? Tidak ada? Izin belum, dokter. Izin belum ada, dokter. Belum ya? Oke, kita kalau kayak gitu kan suara saya serak. Jadi mohon maaf Izin kalau kedengaran, dokter. kedengaran ya? Dengar, dok. Memang agak serak suara.
Oke, baik. Kita lanjutkan kita nggak usah lama-lama, sebentar aja. Maaf, suara saya lagi ini nih. Lagi enak. SOP ya? Manajemen. Nampak ya? Kita langsung ke intinya aja. Ini langsung ke intinya kan kita pembukaan tadi manajemen sumber daya manusia. Sekarang manajemen rumah sakit. Nah, rumah sakit apa itu manajemen rumah sakit? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak deh manajemen rumah sakit? Halo? Ada yang tahu manajemen rumah sakit? Izin jawab dokter. Nah, Manajemen rumah sakit itu cara untuk mengelola rumah sakit agar kegiatan rumah sakit berjalan sesuai dengan SOP dokter. SOP. Terus yang lain? Izin dokter, Hmm. manajemen rumah sakit itu ya, tugasnya itu merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasi pelayanan medis di RS dokter. Ya. Lagi? Ada lagi? Izin menambahkan dokter. Ya. Pengertian manajemen rumah sakit adalah koordinasi antara berbagai sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan adanya kemampuan pengendalian dan mencapai tujuan tertentu pada rumah sakit, dok. Terima kasih. Oke. Baiklah, kita langsung aja. Apa itu manajemen rumah sakit? Ya, manajemen suatu kegiatan di rumah sakit mempergunakan berbagai sumber daya yang ada secara efisien untuk memberikan jasa pelayanan yang bermutu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Di rumah sakit sendiri itu ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bermutu yang memiliki karakteristik aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil, dan terintegrasi. Pemenuhan mutu pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan cara, yaitu peningkatan mutu secara eksternal dan peningkatan mutu secara internal. Jadi dia ada dua cara internal dan eksternal. Nah, secara internal, peningkatan mutu secara internal sendiri, rumah sakit melakukan upaya peningkatan mutu secara berkala, antara lain penetapan, pengukuran, laporan, dan evaluasi. Indikator mutu serta pelaporan insiden keselamatan pasien, peningkatan mutu secara internal menjadi hal kepentingan bagi rumah sakit untuk menjamin mutu pelayanan. Sedangkan eksternal merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit secara keseluruhan. Beberapa kegiatan yang termasuk peningkatan mutu eksternal, perizinan, sertifikasi, akreditasi rumah sakit, dan melakukan peningkatan mutu internal atau continuous quality improvement. Mengapa harus ada manajemen di rumah sakit? Rumah sakit dituntut untuk mengembangkan pelayanan kesehatan
permintaan masyarakat dan pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu terus meningkat. Jika rumah sakit dapat terus bersaing dan menangkap persaingan, maka dia harus menggunakan segala sumber daya yang ada dengan baik. Nah, ini di manajemen rumah sakit itu ada namanya manajemen rumah sakit. Nah, kelompok manajemen rumah sakit itu sendiri itu sama TKRS, tata kelola, kualifikasi pendidikan staf, manajemen fasilitas keselamatan, MKP peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kelima itu ada MRMI, manajemen rekam medis, informasi kesehatan. Yang keenam ada PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. 7 PPK, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Nah, kalau untuk manajemen kelompok pelayanan berfokus pada pasien itu diakreditasi nanti ada tambah 7 lagi. Jadi kalau akreditasi itu ada sekitar 16 ya dia. Nih. Berikutnya sudah selesai. Nah, manajemen rumah sakit. Ada yang ditanya? Izin belum ada, dokter. Belum ada ya? Oke. Kita lanjutkan ke SOP aja lah ya. SOP. Baik, untuk berikutnya SOP standar operasional prosedur pelayanan. Oke, itu pengertian sendiri adalah sesuatu yang digunakan sebagai ukuran norma dalam evaluasi komparatif. Pengertian operasional. Jadi operasional ini adalah untuk mengontrol fungsi atau proses atau sistem prosedur. Ininya artinya untuk menyusun atau resmi melakukan sesuatu. Menurut Buku standar operasional prosedur merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi. Perintah berdasarkan indikator jenis administratif dan prosedural sesuai tata kerja prosedur yang kerja sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 2009 tentang kearsipan, penetapan Permenkes Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyusunan operasional. Dengan tujuan SOP itu sendiri ya supaya menjaga konsistensi tingkat kinerja petugas, mengetahui dengan jelas dan posisi, wewenang dan tanggung jawab petugas yang terkait, melindungi organisasi atau unit kerja tugas pegawai malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya untuk menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi, efisiensi. Memberi keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Manfaatnya, efisien waktu, mudahkan tahap pelayanan, kesungguhan karyawan memberikan pelayanan, dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pelaksanaan. Juga bertindak sebagai dia memiliki suatu arti untuk melakukan pelayanan.
sebagai dapat mengendalikan, mengantisipasi apabila terdapat perubahan sistem. Sebagai dapat digunakan secara berkala untuk pengawasan atau audit, membantu pegawai menjadi lebih mandiri, tidak tergantung pada intervensi, mengurangi tingkat kesalahan atau kelalaian. Nah, prinsipnya penyusunan ini mengacu pada SOT dengan topoksi serta alur dokumen. Prosedur kerja menjadi tanggung jawab organisasi. Nah, prinsipnya ada fungsi dan aktivitas dikendalikan. Didasarkan atas kebijakan yang berlaku. Koordinasikan untuk mengurangi kemungkinan. Tidak terlalu rinci, dibuat sederhana mungkin, tidak tumpang tindih, ditinjau ulang secara periodik. Prinsip pelaksanaannya itu harus dilaksanakan secara konsisten, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan harus terbuka. Harus mengikat seluruh untuk memiliki peran penting seluruh pegawai berperan dalam prosedur yang distandarkan. Didokumentasikan dengan baik seluruh prosedur yang distandarkan. Format SOP rumah sakit itu sendiri sesuai dengan lampiran dari Direktur Pelayanan Medik Spesialistik mulai diberlakukan di Januari 2002. Format ini dapat diberikan tambahan judul. Jenis kurang lengkap. Jenis dan ruang lingkup SOP. SOP mengenai proses kerja untuk diagnosis terapi. Diagnosis terapi meliputi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, koordinat, rawat jalan, darurat, ICU, kamar bedah, dan sebagainya. Untuk penunjang, laboratorium, radiologi, rehabilitasi, farmasi, dan lain-lain. Keperawatan, standar keperawatan, SOP persiapan organisasi. SOP administrasi mengatur pada administrasi termasuk hubungan antara unit kerja dan kegiatan-kegiatan non medis. SOP administrasi itu perencanaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pelaporan. Dalam Menkes nomor 423 tentang kebijakan strategi desentralisasi bidang kesehatan dan dalam langkah kunci 28 Menkes tersebut dinyatakan bahwa keberhasilan menjalankan pelayanan kesehatan di rumah sakit bersedia memelihara sarana alat kesehatan memadai untuk haruslah disusun petunjuk dan standar operasional prosedur. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan efektivitas tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal yang lain. Misalnya dengan pemeliharaan, pemanfaatan sarana kesehatan, sarana penggaraan sarana dan kesehatan. Ya, selanjutnya tim penyusun SOP. Ada tim penyusun SOP-nya ditulis, SOP, pelaksanaan di lapangan, pengawasan lapangan, ada atasan. Langkah-langkahnya penyusunannya dari susun di tata kelola, memberikan pedoman bagi penyusun, implementasi pengadaan dan kerja adat teknis. Tahap-tahap ini penyusunan, ada tahap persiapan, terus ini mengetahui kebutuhan, kalkulasi kebutuhan, menetapkan kebutuhan, menetapkan alternatif tindakan. Tahap kedua, menentukan orang tim, mulai kerja, menyusun pembagian tugas, menetapkan yang tanggung jawab, menentukan mekanisme kontrol, membuat pedoman. Perencanaan, terus menyusun strategi, perencanaan kerja, program kerja, kerinci. Tahap penyusunan. Yang lain,
mengumpulkan informasi terkait dengan metode pendekatan, mengumpulkan informasi perlengkapan alat otoritas, menetapkan metode dan penulisan, melaksanakan penulisan, membuat draft SOP. Tahap uji coba, terakhir di uji coba, merancang metodologi uji coba, menyiapkan materi, menetapkan tim pelaksana, mempersiapkan sarana, melaksanakan uji coba. Tahap penyempurnaan, mendiskusikan laporan, rancang dan merencanakan langkah-langkah, menyusun pembagian tugas, melaksanakan penyempurnaan, melakukan uji coba terbatas, menyusun pedoman SOP. Ada tahap implementasi, tahap pemeliharaan, evaluasi. Tujuan membudayakan internal audit, evaluasi dilakukan berkala, maksimal 3 tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan SOP tersebut. Tetapkan pelaksanaan evaluasi, buat protap tata cara evaluasi SOP, kembangkan format checklist evaluasi hasil evaluasi. Perubahan ada revisi, nanti perubahan revisi. Kalau ada perubahan dengan revisi, prosedur kerja, adanya perkembangan ilmu, perubahan organisasi, pengertian. Ini sekedar cari contoh SOP ini. Ada kotak. Nanti saya kasih aja lah slide-nya sama kalian ya. Terima kasih. Sudah. Oke deh. Selesai kita ya. Buruan saya lagi sakit. Jadi ada pertanyaan? Ya. Izin tidak, dokter. Ada pertanyaan? Tidak ada? Dokter. Gimana? Udah? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Izin tidak, dokter. Ada ya? Udah, kalau tidak ada kita akhirin aja ya. Baik, dokter. Baik. Habis ini ada akreditasi rumah sakit ya? Oke lah, selesai dulu. Terima kasih. Hari ini udah isi absen semua belum di sini? Ini sudah dokter. Ya. Baik, makasih ya. Baik, kurang mohon maaf karena suara lagi nggak enak nih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. dokter.